Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita masuk ke pembahasan baru, yaitu pengujian hipotesis. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama, tujuan pembelajaran, kedua, uji kenormalan data, ketiga, uji hipotesis, keempat, contoh soal. Pada tujuan pembelajaran di sini, kita memahami dan mengetahui cara menguji normalitas data. Kedua, memahami dan mengetahui cara menguji hipotesis dari sebuah parameter populasi berdasarkan data sampel. Ketiga, memahami pengertian dari nilai risiko kekeliruan. Dan yang keempat, memahami dan menguasai cara mengambil keputusan melalui pengujian hipotesis. Selanjutnya, uji kenormalan data. Berdasarkan kenormalan datanya, statistika terbagi atas dua bagian, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Perbedaan dua jenis statistika tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Di sana ada statistika parametrik, yaitu memerlukan persyaratan bentuk distribusi data tertentu. Misalnya, berdistribusi normal. Lalu datanya kuantitatif. Dan skala yang digunakannya yaitu skala interval dan rasio. Nah, bedanya untuk statistika non-parametrik, yaitu tidak memerlukan persyaratan bentuk distribusi data tertentu. Lalu datanya yaitu data kualitatif, dan skalanya yaitu nominal, ordinal, interval, rasio. Atau biar lebih mudah diingat yaitu skalanya Noir. Sehingga berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa jika data berdistribusi normal dapat diolah dengan statistika parametrik, tetapi tidak menutup kemungkinan diolah dengan statistika non-parametrik. Sedangkan data yang tidak berdistribusi normal hanya dapat diolah dengan statistika non-parametrik. Untuk mengetahui apakah suatu data dikatakan berdistribusi normal atau tidak, maka diperlukan atau dilakukan pengujian kenormalan data. Salah satu pengujian kenormalan data ini adalah uji Lilliefors. Langkah-langkah uji Lilliefors ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, data diurut dari yang terkecil hingga terbesar. Kedua, data yang sudah diurut atau X dikonversi ke dalam nilai Z dengan menggunakan formula ZI sama dengan XI dikurangi X bar dibagi S. Yang ketiga, kemudian untuk setiap nilai Z dicari probabilitasnya pada tabel distribusi Z atau P dikali ZI. Selanjutnya, mencari proporsi jumlah nilai Z yang kurang dari sama dengan ZI pada data pada kolom S dikali ZI. Kelima, hitung selisih yang dimutlakan antara probabilitas V dikali ZI dengan proporsinya yaitu S dikali ZI pada kolom L. Keenam, cari nilai L yang paling besar atau Lmax. Ketujuh, data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai Lmax lebih besar dari L tabel. Selanjutnya, apa itu hipotesis? Hipotesis adalah sebuah pernyataan tertentu yang menjelaskan dugaan mengenai karakteristik sebuah populasi. Hipotesis digunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan atau keputusan yang disadari oleh pengujian yang disebut uji hipotesis. Jadi, uji hipotesis itu sendiri adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang dinyatakan sesuai dengan populasinya berdasarkan bukti sampel dan teori probabilitas. Istilah formalnya, hipotesis itu adalah jawaban sementara dari peneliti sebelum melakukan penelitian. Nah, di sini bisa terjawab bahwa hipotesis itu penting. Selanjutnya, ada 5 langkah uji hipotesis. Yang pertama, menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, menentukan taraf nyata signifikan. Yang ketiga, memilih uji statistik yang sesuai.
Yang keempat, menentukan kaidah keputusan. Dan yang kelima, mengambil keputusan. Selanjutnya, uji hipotesis rata-rata. Misalnya, sebuah populasi berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku tidak diketahui akan diuji mengenai parameter rata-rata mu. Di sini terlihat, bisa kalian lihat hipotesis di sana ada H0 dan H1, yaitu mu sama dengan mu 0, artinya rata-rata populasi sama dengan nilai mu 0. Dan H1 mu lebih besar, kurang dari, dan tidak sama dengan. Artinya, rata-rata populasi lebih besar dari nilai mu 0, lebih kecil dari nilai mu 0, dan tidak sama dengan mu 0. Selanjutnya ada rumus statistik uji, yaitu T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi S dibagi akar N, dengan S sama dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N dikali N dikurang 1, di mana T tabel diperoleh dari tabel distribusi T Staden dan dengan peluang 1 dikurangi 0,5 alfa dan derajat bebas N dikurangi 1, seperti itu. Untuk kaidah keputusannya yaitu ada 3, H0 ditolak jika T hitung lebih dari T tabel, yang kedua H0 ditolak jika T hitung kurang dari T tabel, dan yang ketiga H0 ditolak jika absolut T hitung lebih dari T tabel. Selanjutnya, uji hipotesis proporsi. Uji hipotesis proporsi populasi yaitu misalnya sebuah yang mengikuti distribusi normal beranggotakan N. Terdapat beberapa anggota yang mempunyai peristiwa atau sifat A sebanyak X buah, sehingga proporsi terjadi peristiwa atau sifat N sebesar X dibagi N sama dengan Pi. Hipotesis di sini yaitu H0-nya V sama dengan V0, artinya rata-rata populasi sama dengan V0. Lalu H1-nya yaitu V lebih besar daripada V0, artinya rata-rata populasi lebih besar dari nilai V0. Lalu ada Pi kurang dari 0, artinya rata-rata populasi lebih kecil dari nilai V0. Dan V tidak sama dengan V0, artinya rata-rata populasi tidak sama dengan nilai V0. Lalu statistik ujinya yaitu Z sama dengan X dibagi N dikali V0 dibagi akar V0 dikali 1 dikurangi V0 dibagi N. Selanjutnya, kaidah keputusan. Untuk kaidah keputusannya yaitu ada 3. Yang pertama, H0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari Z tabel. Kedua, H0 ditolak jika Z hitung kurang dari Z tabel. Ketiga, H0 ditolak jika absolut Z hitung lebih besar dari Z tabel, di mana Z tabel diperoleh dari tabel distribusi Z dengan peluang 0,5 atau 1 dikurangi alfa. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini saya memiliki 2 kasus. Yang pertama, pada PT Bintang 7 Motor, sebuah dealer sepeda motor yang khusus menjual sepeda merek Honda tengah melakukan penelitian untuk mengevaluasi hasil penjualan perusahaan yang selama ini diperkirakan rata-ratanya mencapai 300 unit sepeda motor per tahun. Hasil penjualan motor tersebut harus disesuaikan agar pola perhitungan anggaran penjualan dan proyeksi keuntungan dapat diketahui. Berikut adalah data penjualan perusahaan selama 10 tahun terakhir. Bisa kalian lihat, di sini ada data penjualan motor selama 10 tahun terakhir. Nih ya, data penjualannya. Berdasarkan data di atas, pada taraf nyata 10%,
Yang pertama, apakah data berdistribusi normal? Yang kedua, apakah rata-rata penjualan perusahaan sama dengan 300 unit per tahunnya? Dan yang ketiga, analisis hasil yang diperoleh. Selanjutnya, kita langsung masuk ke lembar penyelesaian kasus ya. Untuk kasus yang pertama, kita uji terdahulu kenormalan datanya. Langsung saja kita isi identifikasi masalah. Untuk identifikasi masalahnya yaitu, apakah data penjualan sepeda motor Honda PT Bintang 7 Motor berdistribusi normal? Langkah yang pertama yaitu melakukan hipotesis. Ada H0 dan H1. Untuk H0, data berdistribusi normal, yaitu data penjualan sepeda motor Honda PT Bintang 7 Motor berdistribusi normal. Dan H1-nya yaitu data tidak berdistribusi normal, berarti data penjualan sepeda motor Honda PT Bintang 7 Motor tidak berdistribusi normal. Langkah yang kedua yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata di sini yaitu 10% atau 0,1. Selanjutnya langkah ketiga yaitu menentukan statistik ujinya seperti apa. Untuk statistik uji, yang pertama kita akan mencari nilai X bar. Selanjutnya mencari nilai S. Nilai X bar rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma X dibagi N. Sigma X di sana dari mana? Nah, yaitu hasil penjumlahan dari X ini. Total dari X ini yaitu 3254. Betul ya? Dibagi N. N di sana yaitu banyaknya data penjualan yang kita miliki. Tadi data penjualannya yaitu 10 tahun terakhir ya. Jadi 3254 dibagi 10 sama dengan 325,4. Selanjutnya kita mencari S. S di sini dengan rumus akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N, buka kurung, N dikurangi 1. Sama dengan N yang kita miliki atau data yang kita miliki yaitu 10 data penjualan. Betul? Selanjutnya sigma X kuadrat. Dari mana sigma X kuadrat? Sigma X kuadrat yaitu dihasilkan dari total atau jumlah X kuadrat ini. Hasilnya 1.064.926 dikurangi sigma X dikuadratkan. Sigma X di sana tadi berapa? 3.254 dikuadratkan. Dibagi N-nya 10 dikali N lagi 10 dikurangi 1. Hasilnya yaitu 25,98. Seperti itu. Sebelum kalian mengisi X bar dan S, kalian mengisi tabel berikut ini terdahulu ya. Yang pertama, untuk X, kita langsung isi data penjualannya. Lalu untuk XI, kita urutkan dari data penjualan minimum sampai penjualan maksimum, yaitu dari nilai penjualan terkecil sampai nilai penjualan terbesar. Coba dilihat di sini. Ini paling kecil berapa? Nilai penjualan yang paling kecil. Ada 281 ya, kita masukkan ke sini. Setelah 281, ada yang kecil lagi berapa? 295, masukkan, dan seterusnya. Jadi untuk tabel XI, yaitu diisi dari nilai minimal sampai dengan nilai maksimal penjualan. Jadi dari nilai terkecil ke terbesar ya. Selanjutnya seperti biasa di total. Selanjutnya untuk mengisi tabel XI. Untuk XI kuadrat yaitu dari mana? Ini dari XI 281 dikuadratkan yaitu hasilnya
78.961. Dan selanjutnya, jadi XI kuadrat ini kuadrat dari XI dikuadratkan ya. Dan seterusnya. Nah, setelah mengisi XI ini, kita langsung mengisi ini ya, X bar dan S. Selanjutnya, kita akan mengisi ZI. ZI, cara menghitung ZI seperti apa? Di sini bisa kalian lihat, ada rumus ZI. Sama dengan XI dikurangi X bar dibagi S. XI di sini berapa? Yaitu, untuk XI yang pertama yaitu 281. Masukkan. Dikurangi, X barnya berapa? X bar di sini yaitu, ini tadi yang udah kita cari ya, 325,4. Dibagi S-nya yaitu 25,98. Sama dengan 1,71. Kita masukkan langsung. Sama dengan min 1,71. Sama dengan min 1,71. Kita masukkan ke sini. Dan selanjutnya, untuk contoh yang kedua berarti XI-nya berapa? 295 dikurangi 325,4 dibagi 25,98. Hasilnya min 1,17. Seperti itu. Dan seterusnya ya. Untuk mencari FZI. FZI di sini terdapat keterangan ya. Apabila nilai ZI yang kita hasilkan, bila nilai ZI yang kita hasilkan hasilnya minus, maka memakai rumus 0,5 dikurangi nilai Z tabel. Dan apabila nilai ZI yang kita hasilkan positif, maka untuk mencari FZI-nya 0,5 ditambah nilai Z tabel. Paham ya? Jadi begini. Jika hasil ZI positif, maka memakai rumus ini. Jika hasil ZI minus, maka memakai rumus ini. Jadi, kalau hasil ZI-nya minus, berarti dikurang. Dan sebaliknya, jika hasil ZI-nya positif, berarti ditambah. Seperti itu ya. Di sini 0,0436 yaitu dari mana? Dari pengurangan 0,5 dikurangi 0,4564. 0,4564 ini didapatkan dari nilai Z tabel. Kalian boleh buka di lampiran, terdapat Z tabel. Pada lampiran 3 itu ada tabel distribusi Z. Untuk mencarinya yaitu seperti ini. Misalnya 0,5 dikurangi yang pertama nih, 0,5 dikurangi Z. ZI-nya berapa? Min 1,71. Kalian lihat dulu. Kalian tinggal lihat ke lampiran 3, tabel distribusi Z. Kalian boleh lihat di sana di tabel distribusi Z pada 1,7 dan alfanya 0,01 yaitu 0,4564. Seperti itu. Saya kasih contoh yang kedua. Sama dengan itu minus ya, berarti dikurang 0,5 dikurangi
Lihat Z tabelnya yang 1,1 ke 0,07. Berarti yaitu 0,3790 sama dengan 0,121. Sama ya. Dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari SZI, yaitu dari mana? SZI memiliki rumus urutan data ke dibagi jumlah data. Misalnya di sini bisa kalian lihat. Untuk SZI pertama itu dia urutan data ke berapa? Ke 1 ya. 1 berarti dibagi jumlah data N. Jumlah data yang kita miliki yaitu 10 data penjualan. Berarti 1 dibagi 10, 0,1. Kita masukkan ke sini. Selanjutnya yang kedua. Ini berarti urutan data kedua. 2 dibagi 10, yaitu 0,2. Dan seterusnya. Selanjutnya untuk mencari L. L sama dengan SZI dikurangi FZI. SZI-nya berapa? 0,1. Ya, dikurangi FZI 0,04436 sama dengan 0,0564. Betul ya? Untuk mencari L tabel dicari di tabel Lillie Force di belakang ya. Nah, di sini kita akan mencari L max, L maksimum atau L terbesar. L terbesar di sini didapat di L terbesar di sini yaitu 0,1286. Kasih tanda ya. Dan L tabelnya yaitu 0,239. Dari mana tuh? Itu dari banyaknya data 10, alfanya 10%. Bisa kalian lihat di lampiran 6, di sana kita memiliki datanya yang N-nya 10, alfanya 0,1. Jadi 10 ke 0,1 yaitu hasilnya 0,239. Seperti itu. Paham ya? Selanjutnya, langkah 4 kaidah keputusan. Tolak H0 jika nilai L max lebih besar daripada L tabel. Di sini kita L max-nya kurang dari L tabel. L max yang kita miliki yaitu 0,1286 yaitu kurang dari 0,239. Selanjutnya, langkah 5 keputusan. H0 diterima karena L max lebih kecil dari L tabel. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan, data penjualan perusahaan BTM tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk uji hipotesis rata-rata, identifikasi masalahnya yaitu, apakah rata-rata penjualan sepeda motor PT Bintang 7 Motor melebihi 300 unit per tahunnya? Langkah yang pertama yaitu hipotesis. H0 dan H1. H0 mu sama dengan 300, yaitu rata-rata penjualan sepeda motor PT Bintang 7 Motor sama dengan 300 per tahunnya. Sedangkan H1 mu tidak sama dengan 300, yaitu rata-rata penjualan sepeda motor PT Bintang 7 Motor tidak sama dengan 300 unit per tahun. Langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata di sini yaitu 10% atau 0,1. Selanjutnya kita melakukan statistik uji. Untuk T hitung, kita memiliki rumus sebagai berikut. T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi S dibagi akar N. Untuk mengisi X bar didapatkan dari mana? X bar yang telah kita cari tadi yang di atas.
ini dari sini ya, 325,4. Dan dikurangi 300, yaitu mu-nya 300, yaitu udah dari soalnya, dibagi S-nya 25,98. Itu sudah diketahui, tadi sudah kita kerjakan di atas juga. S 25,98. Betul ya. Selanjutnya dibagi akar 10, yaitu data penjualannya 10 sama dengan 3,09 teh hitungnya. Selanjutnya kita akan mencari T tabel. Rumusnya 1 dikurangi 0,5 alfa dengan N dikurangi 1. Kita masukkan dulu. 1 dikurangi 0,5. Alfanya berapa? 10% atau 0,1 dimasukkan dengan datanya 10 dikurangi 1. Selanjutnya yaitu 0,95 dengan 9. Berarti untuk mencari T tabelnya berarti kita lihat T-nya 0,95 dan DF-nya yaitu 9, berarti 1,8331. Kalian boleh lihat di lampiran 2 ya. Selanjutnya langkah 4, kaidah keputusan. H0 diterima jika T tabel lebih besar dari T hitung. Sedangkan T tabel kita yaitu lebih kecil daripada T hitung. Bisa kalian lihat ya, T tabelnya 1,8331 berarti lebih kecil daripada T hitungnya 3,09. Berarti H0 ditolak ya. Langkah 5, keputusan. H0 ditolak karena T tabel kurang dari T hitung. T tabelnya yaitu 1,8331 kurang dari 3,09. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan di atas, rata-rata penjualan sepeda motor pada PT Bintang 7 Motor tidak sama dengan 300 unit per tahunnya. Selanjutnya kita akan membuat kurva ya. Seperti biasa, di sini kita bikin pagar kiri dan kanan. Yang di garis di arsir ini yaitu H0 ditolak ya. Yang diberi arsiran ini yang ditolak. Dan yang ini itu H0 diterima. Tadi nilai yang kita miliki yaitu 1,83 sama 3,09. Kita isi ini terdahulu 1,83 dan min berapa tadi? Dan untuk sebelah kirinya yaitu min 1,83. Di sini kita isi T tabel dan di sini T tabel juga ya. Dan T hitung yang kita miliki yaitu 3,09, berarti digeser ke sebelah kanan karena setelah 1, 2, 3,09. Ini T hitung yang kita dapatkan. Seperti itu. Selanjutnya kasus kedua. Soalnya untuk kasus kedua di sini, pada kasus kedua yaitu sebuah perusahaan yang memproduksi air mineral dalam kemasan menyebutkan bahwa sebesar 75% konsumen mengkonsumsi air mineral dalam kemasan, memilih produknya dengan merek XYZ. Di lain pihak, terdapat sebuah perusahaan di bidang riset pemasaran mengeluarkan data bahwa dari 1.150 konsumen yang mengkonsumsi air mineral dalam kemasan sebanyak 798 konsumen mengkonsumsi air mineral dalam kemasan merek Adus. Melalui uji hipotesis pada taraf nyata 5%, apakah pernyataan perusahaan air mineral dalam kemasan tersebut adalah benar? Kita lihat untuk mengetahui kebenarannya ya.
Langsung saja kita uji hipotesis proporsi. Identifikasi masalahnya yaitu apakah proporsi dari 1150 konsumen yang mengkonsumsi air mineral merek Aqua sebanyak 75%. Selanjutnya, langkah yang pertama, hipotesis H0 V sama dengan 75% konsumen mengkonsumsi air mineral merek Aqua. H1 I tidak sama dengan 75% konsumen tidak mengkonsumsi air mineral merek Aqua. Langkah 2 menentukan taraf nyata, alfanya 5%. Langkah ketiga, statistik uji. Untuk statistik uji kita mencari zat hitung. Zat hitung di sini yaitu memiliki rumus sebagai berikut. X dikurangi N dikurangi V0 dibagi akar V0 dikali 1 dikurangi V0 dibagi N. Sama dengan X-nya berapa? X yang kita punya tadi di soal yaitu 798 dibagi 1150 yaitu N-nya ya, banyaknya data, dikurangi 75% yaitu V0-nya. Lalu dibagi akar V0-nya 75% dikali 1 dikurangi 75% dibagi 1150 itu dari datanya juga. Sama dengan yaitu min 6. Selanjutnya kita akan mencari Z tabel dengan taraf signifikannya alfa 0,05. Dengan rumus 0,5 dikali 1 dikurangi alfa. 0,5 dikali 1 dikurangi alfanya 0,05 yaitu hasilnya 0,475. 0,475. Kalian bisa lihat pada tabel distribusi Z 0,475 Z tabelnya berapa? Yaitu 1,96. Oke ya. Selanjutnya langkah 4 yaitu kaidah keputusan. H0 ditolak jika Z hitung absolut lebih besar daripada Z tabel. Z hitungnya yang kita dapatkan yaitu min 6 lebih besar dari Z tabel. Z tabelnya 1,96. Selanjutnya langkah 5 keputusan. H0 ditolak karena Z hitung absolut lebih besar dari Z tabel. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan di atas, H0 ditolak, artinya 75% konsumen tidak mengkonsumsi air mineral. Dan yang terakhir kita seperti biasa akan membuat kurva. Seperti biasa yang diarsir ini H0 ditolak, dan yang ini yaitu H0 diterima. Untuk T tabelnya kita isi berapa tadi 1,09. Di sini di daerah kiri kita masukkan min 1,96 dan di sini berarti 1,96. Dan untuk T hitungnya yaitu 6, berarti setelah 1,96 di sini ya T hitungnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang kurang dimengerti, putar ulang videonya ke atas ya. Atau bisa kalian langsung tanyakan di grup kelasnya masing-masing. Selamat mengerjakan!